Babak 51, aku akan menghancurkan mereka semua, 5. Setelah beberapa lama, Chun Jong-sum mulai menyesal menggunakan racun pada Bakgi. Sialan, racun itu. Chun Jong-sum telah mengetahui tentang racun itu karena seorang pengunjung di rumahnya ketika dia masih sangat muda. Seorang wanita parubaya yang menyamar dengan kerudung merah menghubungi ibunya, Lady Baik. Chun Jong-sum mendengar percakapan mereka saat dia sedang belajar herbal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasilnya? Mungkin setahun. Bagus. Apakah ada cara bagi seseorang untuk menyadari jika mereka tidak memiliki energi di dalamnya? Tidak ada jalan. Seseorang dengan energi internal senilai 60 tahun dapat membakar racun dari tubuhnya saat bermeditasi, tetapi tampaknya tidak mungkin. Bagus. Saya akan mempercayai kata-kata Anda kalau begitu. Jadi, di mana kamu akan menggunakan racun itu? Aku tidak tahu. Bagaimana keadaannya? Dan wanita itu pergi. Setahun kemudian, berita meninggalnya istri ketujuh Tuan, Nyonya Hua, menyebar ke seluruh kultus iblis. Pada saat itu, Ibu Chun Jong-sum, Lady Baik, juga senang dengan kabar tersebut karena dia juga membenci Lady Hua. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Setelah menjadi jelas bahwa kematian Lady Hua karena keracunan, Poison Clan dan Lady Baik menjadi tersangka nomor 1. Jika bukan karena klaim Dokter Iblis Baik Jongwoo bahwa racun itu dapat diperoleh bahkan jika itu bukan karena klan racun, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Tuan menjadi marah dan menangkap setiap pelayan yang melayani Lady Hua, tetapi setelah mengetahui bahwa juru masak yang telah bunuh diri, mereka tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya di balik itu semua. Mereka mengetahui bahwa si juru masak telah bertemu dengan seorang wanita berkerudung, tetapi mereka tidak dapat mengetahui pasti siapa itu. Setelah kematian Lady Hua, Tuhan memutuskan hubungan dengan setiap istri dari 6 klan. Dan untuk klan racun, pemimpin rumah Baik Oh harus mundur dari ketuanya. Baik Oh tahu bahwa Tuan menerbitkan keluarganya, jadi dia bahkan tidak bisa menolak dan dia juga curiga bahwa pelakunya mungkin putrinya sendiri. Tidak, itu bukan aku. Lady Baik ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Tuhan. Tapi jika terungkap bahwa sumber racun itu berasal darinya, itu sama saja dengan mengatakan bahwa keluarganya berada di belakang kematian Lady Hua. Jadi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia sengaja menjual racun itu, tidak tahu kepada siapa racun itu akan digunakan. Jong-sum, anakku, Anda harus menjaga rahasia ini antara Anda dan saya. Atau yang lain, bahkan kamu akan dibenci oleh ayahmu. Lady Baik menyuruh Chun Jong-sum untuk tidak mengucapkan kata pun tentang hal itu dan segera meninggal dunia saat menderita stres. Ibu, Chun Jong-sum menjadi sangat marah. Pelaku sebenarnya bersembunyi di balik 6 klan, dan fakta bahwa ibunya meninggal karena itu hanya membuatnya semakin marah. Tidak, itu bukan ibuku. Ini bukan. Namun, dia tidak punya cara untuk mengetahui siapa wanita berkerudung merah itu. Jadi, Chun Jong-sum memutuskan untuk menjadi penguasa masa depan dan menemukan siapa di balik kejadian itu. Dia kemudian akan mengirimkan seluruh keluarganya untuk membalas dendam ibunya. Jika bukan karena itu, ibuku pasti masih hidup. Chun Jong-sum menyalahkan semua ini pada Nyonya Hua, dan berpikir untuk membunuh Chun Yoon, nak. Nengeh. Namun, dialah yang berada di ambang kematian. Semua tulang di tubuhnya telah hancur dan dia tidak bisa bergerak. Dia putus asa dan takut pada Chun Yoon. Tidak ada pelatihan seni bela diri yang memungkinkannya mengalahkan monster ini. Tulangmu semua telah hancur, jadi aku harus menyelesaikannya kalau begitu. Chun Yoon kemudian mulai memusatkan energi di tangannya, mencoba menghabisinya dengan menghancurkan energi internal di dalam Chun Jong-sum. Ini untuk memastikan Chun Jong-sum tidak akan pernah mencoba menyakiti siapapun tanpa membunuhnya. Tunggu. Tidak. Chun Jong-sum, yang hampir menyerah, mulai meronta-ronta. NNNNNRGH. Semua tulangnya patah dan mengalami kerusakan internal adalah dua hal yang berbeda. Dengan yang terakhir, tidak mungkin seseorang bisa menjadi prajurit lagi sepanjang hidupnya. Diam. Chun Yoon menekan titik darah untuk membuatnya berhenti bergerak. NNNNNNGH. Chun Jong-sum terus mencoba mengatakan sesuatu,
jadi Chun Youn membiarkan Jong Sum berbicara dengan menekan titik darah lagi. Ark, Chun Jong Sum terengah-engah selama beberapa detik. Yiyush, Moser, cuci bersih, sampai jumpa, Kruran. Semua gigi tanggal dan dagunya terdistorsi, jadi sulit untuk memahami apa yang dia katakan. Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Nano, analisislah. Ya Tuan, menafsirkan dari pengucapan dan gerakan bibir. Ibumu dibunuh bukan oleh klanku. Nano percakapan dengan pengucapan yang benar. Hah, apa yang kamu katakan? Chun Youn menjadi kaget dan Chun Jong Sum menghela nafas lega. Dia mencoba menceritakan rahasia yang dia simpan selama ini, mencoba menghentikan energi internalnya agar tidak hancur. Tapi ada alasan lain untuk ini. Chun Jong Sum berpikir jika monster ini mengeluarkan pelaku sebenarnya, maka monster itu akan mengejar pelakunya dan dengan membunuh cara yang paling menyakitkan. Orang sebenarnya yang membunuh ibumu adalah salah satu wanita di 5 klan selain milikku. Salah satu wanita di 5 klan lainnya. Chun Jong Sum hampir tidak mengangguk. Hanya ini yang dia tahu, tetapi jika Chun Youn membalas dendam, maka dia akan mencari tahu apapun yang terjadi. Jadi tolong, setidaknya jangan hancurkan energi internalku. Chun Youn bertanya pada Jong Sum dengan curiga, jadi, bagaimana kau tahu ini? Bagaimana saya bisa tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya bahwa pelakunya berasal dari salah satu klan lain? Sulit dipercaya bahwa klan racun tidak bersalah ketika ibunya meninggal karena racun. Youn mengira klan racun dan Lady Baik berada di balik kematian ibunya selama ini. Jong Sum kemudian tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menggambarkannya, tetapi jika dia harus menceritakan semuanya, maka dia harus mengatakan bahwa ibunya adalah sumber racun itu. Nano, analisis ekspresi wajahnya. Menganalisis. Chun Youn mengaktifkan kemampuan Nano untuk menemukan kebenaran. Benarkah pelakunya bersama 5 klan lainnya? Chun Jong Sum mengangguk. Ini benar, jadi tidak perlu ragu. Tidak ada perubahan dalam gerakan otot, kemungkinan besar, 5%. Ini berarti Jong Sum mengatakan yang sebenarnya. Namun kebenarannya mengejutkan, karena Youn sudah lama mengira bahwa Poison Clan lah yang berada di balik kematian ibunya. Lalu, apakah klan racun? Lady Baik tidak ada dasarnya dengan kematian ibuku. Mendengar pertanyaan itu, mata Jong Sum sedikit bergetar. Dia tidak perlu mengatakan yang sebenarnya tentang ini, jadi dia mengangguk. Suara Nano terdengar di telinga Youn. Terdeteksi perubahan ekspresi wajah dan mata, kemungkinan besar, 75%. Ini jauh lebih tinggi daripada saat digunakan di Yumpa. Ini berarti klan racun memang memiliki andil dalam kematian Lady Hua. Youn menatap Jong Sum dengan dingin. Aku tahu aku tidak bisa mempercayai kata-katamu. Aku tidak bohong. Diam. Chun Youn kemudian memukulnya. Chun Jong Sum hampir menjerit karena rasa sakit yang muncul dari perut, tetapi dia dibungkam oleh Youn saat dia menekan titik darah. Youn meninju lagi dengan energinya, menghancurkan energi internal Jong Sum. Semua energi dalam tubuh Jong Sum mulai menghilang. Itu hilang. Energi saya. Tidak. Di ruang medis, Dokter Baik Jong Meng tidak pulang dan menunggu. Haruskah aku menyiapkan penawarnya? Dia khawatir Youn keluar dengan penuh amarah. Bahkan jika dia semakin kuat, bisa berbahaya jika Chun Jong Sum menggunakan racunnya. Youn adalah kadet pertama yang berteman dengan Jong Meng, jadi dia khawatir Youn akan terluka. Saat itulah dia mendengar seseorang berlari menaiki tangga. Segera, dia mendengar penjaga berbicara dengan suara khawatir untuk terus maju, dan pintu terbuka. Apa, kamu? Jong Meng menampilkan Chun Youn yang menerobos masuk. Dia memiliki seseorang di pundaknya, yang digantung seperti boneka kain. Apa yang terjadi? Lakukan sesuatu tentang dia dulu. Chun Youn melemparkan pria itu ke tempat tidur. Itu adalah Chun Jong Sum. Dia mengeluarkan gelembung dari mulutnya, hampir mati. Seluruh wajahnya berubah seolah-olah dia telah diracuni. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang sedang terjadi? Jong Meng bingung, tapi dia cepat pindah untuk mulai memeriksa Jong Sum. Dan tempat tidur di sebelahnya adalah tempat Chun Mukem terbaring. Dia tercengang. Bajingan ini.
Dia tidak menyangka Youn benar-benar akan membawa Jongsum ke samping ranjangnya, tepat di ambang kematian. Babak 52, Kepala Dingin Tapi Hati Hangat 1. Seni Racun Kehancuran. Ketika seseorang mencapai tingkat keempat, itu memungkinkan mereka menyimpan racun di dalam tubuh dan menggunakannya saat dibutuhkan. Energi dalam membantu mengendalikan racun yang ada di dalam tubuh, tetapi jika energi itu hancur, racun menyebar tak terkendali. Nregegegeh. Chun Youn kaget saat wajah Chun Jongsum berubah ungu dan mulutnya penuh gelembung. Dia tidak akan membunuh karena aturan akademi, tapi sepertinya Jongsum sedang bernafas. Tuhan, energi internalnya hilang, baik Jongmeng terengah-engah. Dia menyadari mengapa Jongsum telah diracuni. Aku tahu sesuatu akan terjadi, tapi ini. Dia tidak mengira Youn akan menghancurkan energi Jongsum. Dia bukan seorang seniman bela diri, tetapi dia tahu betapa pentingnya energi internal bagi seorang seniman bela diri. Melihat semua tulang yang hancur, itu membuatnya mengerutkan kening. Kamu seharusnya berhenti setelah mematahkan tulangnya. Mengapa Anda pergi sejauh ini? Jongmeng memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tetapi dia harus merawat pasiennya terlebih dahulu. Jongmeng dengan cepat menempatkan jarum di atas titik darah Jongsum. Dia tidak tahu racun apa yang berlaku, jadi dia harus mengeluarkan racun dari tubuh terlebih dahulu. Titik darah mulai menumpahkan darah hitam dengan bau busuk racun yang berasal darinya. Aduh, itu adalah racun yang kuat yang seharusnya sudah membunuh orang secara normal. Untungnya, Jongsum belum mati. Apakah dia kebal terhadap racun? Tapi meski begitu, tingkat racun ini akan membunuh Chun Jongsum. Oh, aku punya itu. Jongmeng kemudian dengan cepat memeriksa laci mejanya dan menemukan kantong sutra merah yang berisi pil obat kecil di dalamnya. Saya sangat beruntung memiliki ini. Itulah yang gurunya, baik Jongwoo, suruh dia ambil. Jongmeng memakai sarung tangan agar dia tidak menyentuh racun dan membuka mulut Jongsum dan memasukkan 3 pil ke dalamnya. Kamu mungkin merasa ingin mati, tapi telanlah jika kamu ingin hidup. Lanjutkan. Chun Jongsum sedang mendesah, tapi dia nyaris tidak menelannya. Saat Jongmeng melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Jongsum, Youn memandang dengan ekspresi serius. Aku tidak mengharapkan ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang racun, jadi tidak mungkin Youn mengetahui hal ini. Jika Jongsum meninggal, Youn akan diusir. Sialan, saya tidak bisa membiarkan dia mati. Dia sudah bertindak terlalu jauh, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Aku harus membiarkan hidup. Cara terbaiknya adalah membuat Nano membuang racun dan mendetoksifikasi, tetapi Nano mengatakan tidak mungkin berpindah ke tubuh orang lain. Kenapa kamu tidak bisa? Itu bertentangan dengan sistem protokol. Ada kunci di atasnya yang membatasi Anda untuk melakukannya. Mengapa ada kunci? Ada kode genetik yang tertanam yang melindungi mesin Nano agar tidak diambil oleh entitas lain. Youn tidak tahu, tapi ada banyak batasan dalam program mesin Nano. Itu dilakukan untuk melindungi kerangka waktu saat ini dari teknologi yang sangat canggih sehingga tidak akan terungkap ke publik. Lalu apa yang harus saya lakukan? Oh, Chun Youn kemudian menemukan darah yang ada di bajunya karena menggendong Jongsum. Nano, bisakah kamu membuang racunnya saja? Dipahami. Silakan letakkan tangan Anda di atas saat itu. Youn meletakkan rahangnya di atas racun seperti yang diperintahkan Nano kepadanya. Menganalisis. Chun Youn kemudian berjalan ke lemari yang berisi jamu sementara Nano sedang menganalisis. Jongmeng sibuk merawat Jongsum jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan Youn. Menganalisis selesai. Total 7 racun telah dicampur, sehingga membuat efek racun baru. Analisis cara mencampur ramuan yang saya lihat sekarang untuk mendetoksifikasi. Buru-buru. Dipahami. Nano kemudian mulai mencari tanaman obat yang dilihat Younu. Segera, Youn adalah ramuan apa yang harus dia gunakan dan berapa banyak melalui augmented reality. Youn dengan cepat mengambil apa yang dia butuhkan dan mulai membuat sup obat. Saat asap mulai mengepul dari kuali, Jongmeng menoleh ke arahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bermandikan keringat, nyaris tidak lega. Sepertinya Jongsum nyaris tidak bisa mengendalikan racun dengan pil obat. Aku baru saja membuat sup obat. Chun Youn ragu-ragu terdiam,
tetapi dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Baik Jongmeng, yang mengalami kesulitan karena apa yang telah dilakukan Youn, bangkit dan mencoba memarahinya. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa mencobanya? Iya. Dia terkejut melihat obat di atas meja. Semua ramuan yang diambil Youn adalah yang digunakan untuk menghilangkan racun, dan beberapa harus dicampur dengan yang lain. Apa? Dia tidak akan mengetahui hal ini jika dia tidak mempelajari tanaman obat. Jongmeng lalu sikut itu sedikit dengan lehernya. Campuran ramuan obat bisa menjadi racun jika dilakukan secara tidak benar, tapi sepertinya tidak ada masalah. Dia belajar kedokteran. Dia tidak melakukannya. Youn hanya mengikuti proses nano. Namun, baik Jongmeng tidak mengetahui hal ini dan heran. Meski begitu, membuat sup obat tanpa mengetahui kegunaannya masih berbahaya. Itu tidak buruk, tapi kita perlu tahu racun apa itu. Ini racun belerang, jadi itu termasuk racun ikan, jamur beracun, serangga wabah, ek biru, dan ekstrak merah. Oh, Youn dengan cepat mencatat racun di dalam Jongsum dan Jongmeng terkejut. Sulit dipercaya ketika Youn bahkan tidak mengekstrak racun untuk mempelajarinya. Dokter baik, bisakah kamu mempercayaiku untuk yang satu ini? Youn tidak punya waktu untuk disia-siakan, jadi dia memohon pada Jongmeng. Dokter lalu menoleh ke arah Jongsum yang masih ungu dan menyuruhnya menunggu. Jongmeng kemudian mengumpulkan setetes darah dari Jongsum dan memasukkannya ke dalam mangkuk kecil. Dia kemudian mulai memeriksa untuk melihat apakah darahnya benar-benar mengandung 7 racun yang dibicarakan Youn. Petik 1. Ini benar-benar. Apa yang dikatakan Youn benar. Youn mungkin tahu apa yang dia lakukan dengan sup obat, jadi Jongmeng kemudian memutuskan untuk menggunakan sup yang dibuat Youn. Dia membawa sup itu dan menyuruh Jongsum memegang sendok demi sendok. Yang harus dilakukan sekarang hanyalah menunggu. Kami telah melakukan semua yang kami bisa sekarang. Saya harus menahannya agar racunnya tidak menyebar. Maaf, dokter baik. Youn sangat menyesal melakukan sesuatu di luar kendali. Jongmeng menggelengkan kepalanya. Tapi kenapa kamu harus menghancurkan energi di dalamnya? Bahkan jika dasar-dasar akademi mendukung survival of the fittest, ini sepertinya terlalu berlebihan. Bisakah Anda mengambil serangan balik? Jongmeng sangat khawatir. Youn masih di akademi, tapi dia akan lulus dalam 4 tahun dan setelah menempatkan kandidat klan racun dalam keadaan seperti itu, kemungkinan klan racun akan membalas. Youn berbicara dengan membungkuk. Petik 2. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan mengambil apapun yang datang kepada saya untuk apa yang telah saya lakukan. Tidak ada jalan untuk kembali bahkan jika dia menyesalinya. Dan dia telah memutuskan untuk 6 melawan klan sejak awal, jadi tidak masalah. Ah, kamu masih muda. Jongmeng kemudian merasakan kecerobohan muda Chun Youn dan memberikan nasihat yang tulus. Saya harap Anda memikirkan secara mendalam tentang setiap kejadian mulai sekarang. Dari apa yang saya pelajari dalam kultus, lebih umum bagi yang terpintar untuk bertahan hidup, daripada yang terkuat. Bersikaplah fleksibel dengan pemikiran Anda. Baik Jongmeng berharap Youn tidak sombong dengan kekuatannya sendiri dan malah menjadi pintar. Berpikir bahwa kekuatan kejam akan menjatuhkan segalanya dalam kultus adalah ide yang salah. Chun Youn memikirkan nasihat itu dalam-dalam. Mungkin, aku terlalu ceroboh kali ini. Pertumbuhan kekuatan yang cepat membuatnya sombong. Dia tidak bisa memahaminya sekarang, tapi dia merasa telah melakukan kesalahan setelah mendengar nasihat Jongmeng. Yah, sudah terlambat. Kamu harus kembali sekarang. Sudah hampir waktunya asrama tertutup. Chun Youn membungkuk dan mencoba untuk kembali ketika seseorang berbicara dengan canggung. Bagaimana denganku? Itu adalah kadet ke-18, Bakgi. Bab 53, Kepala Dingin Tapi Hati Hangat 2. Saat mereka berjalan keluar, Bakgi memperhatikan Chun Youn dalam diam. Youn tidak mengatakan apa-apa, dan Bakgi merasa menyesal atas apa yang telah terjadi. Aku membawa sesuatu yang seharusnya aku atasi sendiri. Bakgi kaget saat Chun Jongsum masuk hampir menghirup karena racun. Dia juga tahu bahwa Chun Youn akan menggunakan kekerasan saat berhadapan dengan Jongsum, tapi dia juga tidak menyangka Youn akan menghancurkan energi internal Jongsum.
Dia pertama kali bertanya-tanya mengapa Youn sampai menghancurkan energi internal Jongsum. Itu berarti kehidupan Chun Jongsum sebagai seorang prajurit telah berakhir, dan belum lagi, semua tulangnya telah hancur. Apakah dia tidak memikirkan balasan-balasan? Atau apakah dia begitu pendendam terhadapnya? Bakgi kemudian memikirkan apa yang akan dia lakukan jika dia menghadapi seseorang yang mungkin telah membunuh orang tuanya sendiri. Itu dibahas untuk sedikitnya. Bakgi kemudian berbicara dengan Youn. Kadet ketujuh. Youn berhenti dan menoleh ke belakang dengan rasa ingin tahu. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Ya, mengapa kamu menghancurkan energi di dalamnya? Setelah sejauh ini, Chun Youn sekarang akan mendapatkan semua kemarahan dari klan racun. Youn menjawab dengan tenang. Petik 2. Aku baru saja membiarkan kemarahanku lepas kendali. Youn melanjutkan, saya takut jika saya membiarkannya, dia juga akan menggunakan racun pada taruna lainnya. Itu membuat Bakgi tercengang. Youn lebih khawatir tentang kadet lain yang diracuni daripada dia disalahkan oleh racun klan. Orang ini, dia bukan hanya orang bodoh yang ceroboh. Pengambilan keputusannya tidak sempurna, tetapi dia masih lebih sebagai pemimpin daripada pangeran lain yang pernah bertemu Bakgi. Dia berbeda. Chun Youn sebenarnya tidak mendukung taruna lain. Dia hanya tidak ingin melihat racun yang membunuh ibunya menyebar ke seluruh akademi. Namun, Bakgi mengartikannya sebagai pengorbanan mulia Youn dan mulai berpikir bahwa Youn pantas menjadi seorang pemimpin. Bagaimana jika Bakgi kemudian mencoba mengatakan sesuatu kepada Youn ketika 7 taruna berlari mengejarnya? Mereka adalah anggota tim Youn. Menguasai. Di mana kamu? Hubong bertanya dengan keringat di wajahnya. Ketujuh kadet itu terlihat sangat khawatir dan menghela nafas lega. Ko Wanghur juga berbicara dengan lega. Kami khawatir kamu disergap. Aku menunggumu keluar dari tempat latihan pribadi. Oh, Youn kemudian ingat berbicara dengan Wanghur untuk kembali ke asrama bersama setelah waktu makan malam. Tapi ketika Youn tidak keluar setelah 1 jam, Wanghur mulai menggeledah akademi bersama anggota lainnya. Youn meminta maaf kepada mereka. Saya minta maaf. Tidak, bagus kalau kamu baik-baik saja. Bakgi lalu menatap mereka dan tersenyum pahit. Dia sudah memiliki orang-orangnya sendiri. Bakgi menyadari bahwa dia selalu menjauhkan diri dari taruna lain, bahkan ketika dia menjadi pemimpin kelompok ke-12, tidak ada yang mengikutinya. Youn kemudian bertanya kepada Bakgi, apa yang ingin kamu katakan? Tidak apa-apa. Bakgi penutup dan kembali ke dalam ruangan. Saat tim Youn mendengar tentang apa yang terjadi antara dia dan Chun Jongsum, mereka menjadi khawatir. Ko Wanghur dari klan Tinju Iblis juga khawatir tentang Youn yang menghancurkan energi internal Jongsum. Wanghur kemudian memberi mereka solusi untuk mengatasi hal ini. Kita harus tumbuh dalam kekuatan untuk saat ini. Mereka tidak dapat melakukan apapun kepada kami saat kami masih menghadiri akademi, tetapi kami menentang salah satu dari 6 klan berikutnya. Kita harus fokus pada pertumbuhan kekuatan selagi kita bisa. Ko Wanghur bertubuh besar dan berotot, tetapi dia juga sangat memahami dan logis. Youn setuju dengannya. Dia harus bersiap untuk klan racun untuk membalas dengan cara apapun. Dan tidak seperti Wanghur, Hubong mengirimkan masalah lain. Menguasai. Saya lebih khawatir tentang bagaimana ketua akan menangani masalah ini. Aturan akademi tidak menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menghancurkan kekuatan internal orang lain, tetapi kekuatan internal seperti tali penyelamat bagi seorang pejuang, jadi mereka tidak yakin tentang apa yang akan dilakukan akademi tentang masalah ini. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Kekhawatiran Hubong menjadi kenyataan. Pagi-pagi keesokan harinya, 3 instruktur mendatangi Youn dan anggotanya di hutan terdekat tempat mereka akan berlatih. Salah satu instruktur itu adalah Impeng. Kamu telah melakukan hal yang bodoh. Petik 2. Saya minta maaf. Ketua telah memerintahkan kami untuk membawamu ke dalam ruangan. Ah tidak, ke-7 anggota semua menjadi khawatir. Mereka hanya berharap Youn tidak dikeluarkan. Jika itu terjadi, maka Youn akan segera menjadi sasaran klan racun. Saat instruktur membawa Youn ke kantor ketua, mereka membiarkan Youn masuk sendiri. Ketua,
Kadet ketujuh ada di sini. Biarkan dia masuk. Saat Youn masuk, Li Hameng telah mengikat rambut merah panjangnya ke belakang dan sedang mengerjakan sebuah dokumen. Youn lalu membungkuk dengan sopan. Kadet ketujuh, melapor ke kepala Akademi Iblis. Li Hameng tidak menanggapi dan fokus pada dokumennya. Udara menjadi dingin saat ketenangan turun. Segera, Li Hameng selesai menulis dokumen itu dan bangkit untuk memahami ototnya. Aku harus menulis laporan kejadian berkat kamu, jangan jadi marah karena aku tidak menanggapi salammu. Itulah yang sedang dikerjakan Li Hameng. Dia harus melaporkan baik Jongmeng dan memberi informasi lainnya tentang apa yang telah terjadi. Hameng menunjuk ke kursi di dekat meja rapat dan membiarkan Youn duduk. Li Hameng duduk di seberang Youn dan menatapnya dengan jari bersilang. Sulit mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama, Hameng berkata, "Kamu masih muda. Apa, mari kita bermimpi dengan pekerjaan dulu. Izinkan saya berbicara dulu sebagai kepala akademi." Petik 2. Sebagai ketua, Youn menjadi penasaran dan Hameng melanjutkan, "Kamu telah melakukan kerusakan serius dengan menghancurkan energi internal kadet lain. Masalahnya di sini adalah itu. Bertarung dan berduel di belakang layar direkomendasikan secara tidak resmi oleh akademi, jadi pertarungan yang sebenarnya tidak menjadi masalah. Kamu pada dasarnya membunuh seorang seniman bela diri. Kemungkinan akan ada hukuman untuk ini." Mata Youn bergetar. Ini berarti bahwa dia bahkan mungkin akan dikeluarkan. Bab 54, Kepala Dingin Tapi Hati Hangat 3. Li Hameng mendapat laporan tentang apa yang terjadi malam itu ketika dia datang bekerja pagi-pagi sekali. Dia dengan cepat memahami bahwa Chun Youn telah kehilangan kendali atas amarahnya, dan karena itu dia tidak dapat memahami masalah yang dipertaruhkan. Dia pasti sibuk belajar seni bela diri selama 2 minggu. Hameng membenci Supmeng penjaga kanan, tetapi dia juga tahu bahwa Supmeng tidak punya waktu untuk mengajari Youn hal-hal selain seni bela diri. Tampaknya Chun Youn melewatkan pelajaran kehidupan nyata. Aku tidak bisa membiarkan dia membusuk dengan bakatnya. Chun Youn memiliki potensi tinggi, diberi pelajaran dan bimbingan yang tepat. Li Hameng menghargai hubungannya dengan 6 klan, tetapi dia juga tertarik dengan Chun Youn. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk orang yang gagal membersihkan setelah kekacauannya? Petik 2. Petik 2. Itu adalah kematian. Keributan yang Anda sebabkan adalah persis apa yang Anda bawa pada diri Anda sendiri. Petik 2. Berbeda dengan Dr. Baik Jongmeng, Li Hameng adalah seorang realis yang biasanya mengkritik dan menghakimi masalah yang sebenarnya. Mengapa Anda masuk akademi? Tanya Li Hameng. Youn menggigit bibirnya dan menjawab. Menjadi lebih kuat dari orang lain. Dari orang lain, katamu. Youn memperhatikan sedikit kemarahan dalam suara itu setelah dia mengatakan mengapa dia ingin menjadi kuat. Dia ingin balas dendam. Apakah kemarahan yang menarikmu dan membuatmu lebih kuat? Setiap orang memiliki tujuan, dan tujuan itulah yang membuat orang bekerja lebih keras. Semua kadet di akademi memiliki tujuan masing-masing. Kemarahan bisa menjadi alasanmu untuk hidup, tapi kamu juga calon tahta. Chun Youn bergidik. Sebagai kemungkinan tuan di masa depan, apakah Anda akan puas setelah membalas dendam? Kemarahan hanyalah bagian dari jalan yang Anda ambil. Itu harus tetap menjadi motivasi Anda. Tuhan adalah kultus iblis itu sendiri. Jika Youn hanyalah kadet lain, tujuannya tidak akan seburuk itu, tetapi dia juga calon tahta penguasa masa depan. Kamu harus melihat hutan. Kemarahanmu membakar seluruh hutan, bukan hanya pohonnya. Dan itu akan membakar dirimu sendiri pada akhirnya. Li Hameng sekarang menasihati Youn. Apa kamu tahu maksud saya? Petik 2. Saya kira begitu, Tuan. Jika kamu melampiaskan amarahmu seperti preman, itu akan menyakiti orang-orang di sekitarmu, dan pada akhirnya akan menyakitimu juga. Hameng berbicara dengan dingin. Kadet ketujuh. Tidak, Chun Youn. Jika Anda ingin bertahan dan menjadi masa depan kultus, Anda harus memiliki kepala yang dingin tetapi hati yang hangat. Atau yang lain, kamu akan mati bahkan sebelum kamu membalaskan dendam ibumu. Petik 1. Kepala dingin, hati hangat. Youn mengukir nasihat itu dalam-dalam di dalam hatinya.
Dia belum pernah mendengar nasihat apapun selama 15 tahun hidupnya. Yang dia pikirkan hanyalah balas dendam dan mengakhiri 6 klan yang membunuh ibunya. Tapi dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi sesudahnya. Pikiran itu mendinginkan amarah Youn. Dia benar. Jika dia hanya fokus pada balas dendam, itu saja. Jika dia ingin membalas dendam dan bertahan hidup, dia perlu melihat lebih tinggi dan lebih jauh. Dia harus menerima kesalahannya dan memperbaikinya. Yah, setidaknya dia tidak tampak seperti orang bodoh sepenuhnya. Li Hameng tersenyum. Dia pikir jika Youn tidak mengerti apa yang dia katakan, Hameng akan melupakan Youn. Tetapi jika Youn mengerti dan bisa memperbaiki kesalahannya, kemungkinan Youn akan tumbuh menjadi monster nyata dalam kultus tidak seperti orang lain. Dan aku akan menjadi guru terpercaya yang memberinya pelajaran berharga, jika itu yang terjadi. Li Hameng kemudian memulihkan energinya, mengisyaratkan bahwa percakapan mereka telah selesai. Chun Youn bangkit dan mengambil tanda kuning untuk menyerahkannya kepada Hameng. Terima kasih atas saran Anda, Ketua. Saya sangat berterima kasih. Youn membungkuk kepada Hameng yang telah memberinya pelajaran hidup. Hameng puas dengan itu, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia puas. Instruktur, masuk. Setelah Hameng memberi perintah, para instruktur langsung masuk ke kantor. Bawa dia ke sel penjara. Ya Pak. Chun Youn terkejut. Dia ingin memberitahu rekan satu timnya tentang apa yang terjadi dan akan memberi mereka perintah tentang apa yang harus dilakukan saat dia pergi, tetapi dia tidak berpikir dia akan langsung dibawa masuk. Ketua, bisakah Anda memberi saya sedikit lebih banyak waktu sebelum pergi ke sel penjara? Li Hameng menggelengkan kepalanya dan membentak dengan dingin, tidak. Setidaknya agar aku bisa berbicara dengan rekan satu timku. Penahananmu akan diumumkan secara resmi. Dan, itu adalah, mantan, rekan satu tim Anda. Mereka sekarang hanya taruna. Chun Youn lalu mengerang. Dia kemudian menyadari apa yang Li Hameng lakukan untuk mengajarinya. Petik 1. Dia ingin aku mengetahui konsekuensi dari tindakanku yang menjangkau orang lain. Chun Youn bisa merasakannya dengan sangat jujur. Penahanannya diumumkan setelah waktu makan siang kepada setiap kadet. Kadet ke-7 telah menghancurkan energi internal kadet ke-4, sehingga menghancurkan peluang kadet ke-4 untuk menjadi prajurit seumur hidup. Sebagai hukuman, haknya untuk menjadi ketua tim telah dicabut dan dia akan dipenjara selama 5 hari. Semua kadet harus belajar dari ini dan jangan pernah melakukan tindakan bodoh seperti itu di dalam akademi. Ini mengejutkan semua taruna. Bahkan ketika Akademi memiliki aturan dasar survival of the fittest, menghancurkan energi internal seseorang ketika mereka semua berada dalam kultus yang sama adalah hal yang tidak masuk akal. Wah, dia mengerikan. Kalau begitu dia tidak kuat. Dia marah. Kadet ke-4, apakah itu Chun Jongsum dari klan racun? Bagaimana dia berani menyerang klan racun? Dia akan dibunuh tepat setelah dia meninggalkan akademi. Atau dia mungkin terbunuh di akademi sebelumnya. Ya, tapi siapa yang tahu? Dia mungkin memiliki seseorang di punggungnya. Ya, tidak ada orang bodoh yang berani menyerang klan racun tanpa cara untuk melindungi dirinya sendiri. Semua taruna memiliki pemikiran berbeda tentang masalah ini. Terlepas dari semua ini, setidaknya Chun Youn bukan lagi putra Tuhan yang tidak layak yang akan segera mati. Babak 55, kepala dingin tapi hati hangat 4. Hahaha, dia benar-benar gila. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menghancurkan energi internal? Chun Yuchan tertawa terbahak-bahak saat membaca pengumuman di dinding. Tindakan Chun Youn tidak dapat diprediksi. Itu lucu, tapi sepertinya dia tidak membuat pilihan yang tepat. Saya pikir kompetisi akan datang dari 3 sisi, tapi ternyata tidak demikian. Dia mengira Youn akan berbahaya setelah melihatnya melawan seorang instruktur, tapi ini membuatnya merasa lega. Dengan cara ini, Youn pasti akan gagal dalam ujian ketiga bahkan tanpa diuji. Chun Yuchan menyentuh 3 tag kuningnya dan tersenyum. Baiklah, baiklah. Bukankah itu hal yang luar biasa? Chun Kungun dari klan pedang juga menyukai apa yang dilihatnya di pengumuman itu. Chun Muyun dari klan bijaksana, namun, tidak terlalu memperhatikan. Dia hanya melirik pengumuman dan berjalan pergi. Namun,
Ada orang-orang yang sangat terkejut. Itu adalah anggota tim Chun Youn. Untungnya, Youn tidak dikeluarkan, tapi sekarang mereka tidak memiliki waktu. Akan ada satu hari tersisa ketika Tuan kembali. Apakah akan ada label kuning yang tersedia sampai saat itu? Ko Wanghur khawatir. Dia percaya Youn kuat, tetapi pada tingkat ini, kemungkinan Youn perlu mencuri tanda kuning dari salah satu tim lain. Itu tidak akan mudah. Seseorang segera mendatangi mereka. Itu adalah Bakgi, pemimpin kelompok ke-12 dari tes kedua. Dia berbicara dengan 7 anggota Youn, membuat mereka bingung. Selama waktu makan malam, rumah besar yang terletak di sebelah barat Kastil Kultus, rumah klan racun penuh amarah. 4 jam yang lalu, mereka telah menerima surat dan seseorang dibawa masuk. Itu adalah Chun Jong-sum. Semua tulangnya telah hancur dan energi di dalamnya telah benar-benar hancur, mengejutkan semua anggota racun klan. Setelah membaca apa yang terjadi dari surat ketua, mereka menjadi marah. Para pemimpin klan racun berkumpul di kantor pemimpin rumah Baikoh. Sudah lama sekali sejak mereka semua berkumpul seperti ini sejak hari pengunduran diri Baikoh sebagai orang tua. Semua pemimpin telah melihat Baikoh dalam diam selama 2 jam. Baikoh memegang surat itu di tangannya dengan mata terpejam karena ketakutan dan keraguan tertentu. Seorang pria parubaya menyela keheningan. Kita harus melakukan sesuatu. Pemimpin, kita tidak bisa menunggu sampai dia keluar dari akademi. Dengan itu sebagai isyarat, yang lain mulai berteriak juga. Ayo kirim pembunuh. Jika kita menyewa seorang pembunuh dari Kill Clan, kita bisa melakukannya dengan diam-diam. Tidak, bagaimana kalau kita menyuap salah satu infrastruktur itu untuk melakukan pekerjaan itu? Kita bisa menggunakan juru masak atau pelayan di akademi untuk meracuninya sampai mati. Mereka semua memiliki pendapat yang berbeda tetapi mereka memiliki tujuan yang sama untuk membunuh Chun Youn. Mereka tidak peduli di mana Chun Youn berada. Mereka ingin membunuh orang di balik kematian pangeran mereka. Baikoh, yang mendengarkan dengan tenang, lalu membuka matanya dan berbicara dengan dingin. Dan jika dia mati, siapa yang paling mencurigakan? Para pemimpin kemudian kehilangan kata-kata. Mereka menyalahkan atas kematian Lady Hua beberapa tahun yang lalu dan mereka kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka atas izin tersebut. Jika mereka menyebabkan lebih banyak masalah, itu bahkan mungkin terjadi pada akhir mereka. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja setelah hampir membunuh pangeran kita. Baik Munwung, putra kedua Baikoh, berteriak marah. Chun Jong-sum adalah keponakannya. Dia marah karena keponakannya kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang pejuang, tetapi dia tidak suka ditertawakan oleh klan lain karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bodoh. Jika itu sepenting itu, klan nafsu pasti sudah melakukan sesuatu. Baikoh berbicara tentang Chun Wonryo yang gagal dalam tes kedua. Dia tidak menghancurkan energi internalnya, tetapi dia kehilangan lengannya. Klan nafsu juga geram setelah mengetahui bahwa Chun Youn yang melakukannya. Namun, mereka menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Setelah apa yang terjadi beberapa tahun lalu, Dewa menjauh dari 6 klan dan mencari setiap kesempatan untuk mengambil kekuatan kita. Kita tidak bisa bertindak bodoh. Melakukan sesuatu pada kadet akademi bertentangan dengan cara kultus iblis itu sendiri. Jika mereka ingin membunuh Chun Youn, mereka memberi Tuhan alasan untuk menganiaya mereka. Lalu, apakah kamu mengatakan kita harus menunggu sampai dia keluar dari akademi? Teriak Munwung sambil menggigit bibir. Baikoh menjawab, memang seharusnya, tapi... Baikoh menatap surat itu. Dia kemudian menatap lama pada surat itu dan meraih tongkatnya. Aku harus bertemu dengan Lev Guardian sendiri. Larut malam sehari kemudian, ada puncak gunung besar jauh dari perpustakaan akademi. Ada banyak gua di bagian atas puncak tempat sel penjara berada. Akademi tidak memiliki penjara sendiri karena dibuat untuk melatih orang. Tapi gua penjara ini punya cara untuk memblokir pintu masuk dari luar. Di dalam gua, hanya ada satu lilin kecil yang mencapai area tersebut. Youn menggigit biji-bijian yang keras. Ini mengerikan. Chun Youn diberi biji-bijian selama 5 hari dan dikurung di sini untuk berlatih sendirian. Pintu masuknya tertutup rapat dan gua itu gelap dan pengap,
yang membuat lebih sulit untuk berlatih. Meskipun demikian, Chun Youn tidak merasa terlalu buruk saat menghabiskan waktunya di sini saat dia berlatih dengan augmented reality. Beruntung para penjaga tidak melihat apa yang saya lakukan. Para penjaga tetap berada di luar gerbang, jadi dia tidak khawatir ketahuan. Youn kemudian berkonsentrasi pada pelatihan hingga larut malam dan sekarang dia sedang makan biji-bijiannya. Hah! Youn kemudian mendengar getaran batu yang terdorong untuk menjauh. Masih ada 3 hari tersisa untuk dibebaskan, tetapi pintunya dibuka dan udara segar masuk. Kemudian, seseorang masuk perlahan mengenakan pakaian hitam. Itu adalah seorang lelaki tua dengan staf yang tampak aneh. Jadi, kamu adalah Chun Youn. Suaranya memiliki kebencian di dalamnya. Youn kemudian memusatkan energi internalnya dan lelaki tua itu meraih ke arahnya. Kemudian, energi yang kuat terkonsentrasi di dalam gua, melemparkan Youn ke udara. Bab 56, Berkah dalam Penyamaran, 1. Chun Youn terkejut. Dia tidak pernah merasakan energi yang begitu kuat sejak dia belajar seni bela diri. Telekinesis. Itu membutuhkan energi internal yang sangat tinggi dan banyak pemahaman tentang Qi, tetapi itu bahkan memungkinkan seseorang untuk mengangkat seseorang ke udara. Dia prajurit yang kuat. Youn telah melepaskan 100% energinya, tetapi bahkan dia tidak bisa melawan kekuatan itu. Dan lelaki tua itu sangat bermusuhan, Youn bisa merasakannya di kulitnya. Aku akan terbunuh jika aku tidak melakukan apa-apa. Youn kemudian mencoba semua yang dia bisa untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Saat otot-ototnya menjadi tegang, tubuhnya mulai bergerak perlahan. Bocah ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Energi internal hanya bernilai sekitar 60 tahun, tetapi kekuatan otot Youn seperti monster. Orang tua itu telah melihat banyak prajurit dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat seorang pria dengan kekuatan otot sebesar ini. Itu karena mesin nano memperkuat otot Chun Youn sehingga dia dapat merusak batu mutiara biru secara fisik. Dia menolak terlalu banyak. Saat Chun Youn terus menggeliat, itu menyedot terlalu banyak energi dari lelaki tua itu dan dia memberi isyarat untuk menariknya masuk. Youn kemudian tersedot ke tangan lelaki tua itu. Aduh! Orang tua itu mencengkeram leher Youn. Energinya begitu kuat sehingga sedikit pun putaran akan mematahkan leher Youn. Saat itulah Youn mendengar suara nano di kepalanya. Terdeteksi energi permusuhan yang kuat yang mengancam pengguna. Mengaktifkan mode pertahanan darurat. Tapi Youn segera menghentikannya. Tidak, Nano. Tunggu sebentar. Mode pertahanan Nano adalah mengirimkan listrik dari tubuh, tetapi Youn menganggap musuh terlalu kuat untuk membuat serangan seperti itu berhasil. Jika gagal, maka itu hanya akan membuat musuh semakin marah. Jika lelaki tua ini ingin membunuhku, dia pasti sudah melakukannya. Tebakan Youn benar. Orang tua itu bisa saja membunuh Youn saat dia menerobos masuk ke sini. Meski masih mewaspadai lelaki tua itu, Youn berhenti melawan lelaki tua itu sambil tersenyum. Saya ingin datang melihat orang yang menyia-nyiakan cucu saya. Anda tampaknya telah memahami situasinya dengan cepat. Petik 2. Jika Youn mencoba melawan dengan cara tertentu, dia akan diserang dengan energi yang masuk, sehingga merusak organ dalamnya. Cucu. Mata Youn bergetar. Tidak mungkin dia tidak bisa memahaminya. Klan Racun. Orang tua ini adalah pemimpin dari klan Racun, baik si tangan racun iblis. Chun Youn terkejut. Dia mengira klan Racun akan mencoba melakukan sesuatu sebagai pembalasan atas apa yang telah terjadi, tetapi dia tidak mengira pemimpin itu sendiri akan datang untuknya. Apakah kamu tahu mengapa aku datang menemuimu sendiri? Ark, apakah kamu di sini untuk membunuhku? Permusuhan membuktikannya. Tidak mungkin pemimpin rumah akan memaafkan Youn karena menghancurkan energi internal sang pangeran dan menghancurkan semua tulangnya. Pikirkan tentang bagaimana keluar dari situasi ini. Youn berusaha tetap tenang untuk memikirkannya, tetapi tidak mungkin. Dia akan mati begitu baik memutar tangannya. Apakah aku akan mati di sini? Dan ketika dia sampai pada kesimpulan seperti itu, yang muncul di benaknya adalah kemarahan, bukan ketakutan akan kematian. Dia marah karena dia akan mati sebelum membalas dendam. Matanya,
Anak laki-laki berusia 15 tahun itu berada di ambang kematian, tetapi matanya sekarang dipenuhi dengan kemarahan dan tekad. Baik Oh terkejut. Namun, dia tidak bisa membiarkan siapapun menatap ke arah salah satu dari 10 pemimpin kultus iblis. Kamu butuh hukuman. ARGH. Baik Oh memasukkan energinya ke dalam tongkat dan memukul perut Youn. Energinya begitu kuat sehingga Youn langsung merasakan sakit dan darah membumbung tinggi melalui tenggorokannya. Sekarang, kamu tidak akan membuat mata seperti itu, ya. Baik Oh tercengang. Dia mengira Youn kesakitan, tapi matanya yang marah masih ada. Baik Oh tidak mengetahui hal ini, tetapi kerusakan internal Youn disembuhkan secara instan oleh mesin nano. Itu masih membuatnya sakit setiap kali dia dipukul, tapi rasa sakit itu tidak bertahan lama karena lukanya sembuh dengan cepat. Jadi, kamu tidak seperti anak-anak lain. Baik Oh menggelengkan kepalanya. Dia mengira Youn akan sangat pendendam, sehingga menghancurkan energi internal, tetapi Baik Oh tidak berpikir itu akan menjadi seserius ini. Dia akan bermasalah jika aku membiarkannya. Baik Oh akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Chun Youn setelah bertemu dengannya, dan sekarang dia memutuskan bahwa dia tidak boleh membiarkan Youn. Permusuhan Baik Oh mulai menguat, dan Youn berbicara kepadanya. Apakah kamu akan membunuhku? Kamu sendiri yang tahu jawabannya. Kamu akan melanggar aturan akademi jika kamu melakukannya. Jangan berpikir aturan kecil seperti itu akan mengendalikanku. Aku akan membunuhmu di sini dan melelehkan tubuhmu dengan racunku sehingga tidak ada yang menyadarinya. Baik Oh tidak berpikir untuk meninggalkan jejak. Youn kemudian terdiam sesaat dan kemudian berkata, kamu bisa menghapus jejaknya, tapi jika aku menghilang di dalam akademi, Poison Clan akan menjadi tersangka utama untuk itu. Baik Oh mengangkat alisnya karena pemikiran yang begitu tajam. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di ambang kematian tidak takut. Sebaliknya, dia memikirkan semuanya dengan agak teliti. Dia benar-benar berbahaya. Youn memiliki kekuatan di luar amarahnya, tekad mengatasi rasa takut, dan keterampilan membuat keputusan untuk setiap situasi. Semua ini menunjukkan betapa berbahayanya dia bagi klan racun jika dia besar nanti. Aku akan membunuhnya sekarang jika bukan karena akademi. Baik Oh menjadi frustrasi. Dia tidak berpikir untuk membunuhnya pada awalnya. Seperti yang dikatakan Youn, jika dia membunuh Youn di sini, klan racun akan dianggap sebagai tersangka dan Tuhan tidak akan memeriksa ini. Alasan utamanya mengunjunginya di sini hari ini adalah untuk melihat wajah Youn dan memperingatkannya. Kamu pandai, tapi Anda masih memiliki banyak lagi untuk pergi. Karena kamu menyakiti cucuku, kamu telah membawa ini pada dirimu sendiri. Petik 2. Bab 57, Berkah dalam Penyamaran, 2. Petik 2. Petik 2. Youn tahu dia telah membuat kesalahan tentang yang satu ini. Kurangnya pengalaman dan kemarahannya yang tidak terkendali membuatnya menjadi seperti ini. Seperti yang kamu katakan, bahkan aku tidak bisa membunuhmu saat kamu di sini, tapi... Tangan Baik Oh dengan cepat bergerak di atas titik darah Youn, membekukannya. Youn tidak dapat berbicara lagi, dan Baik Oh melanjutkan, izinkan aku berjanji padamu. Segera setelah Anda meninggalkan perlindungan Akademi Iblis, Anda akan diberikan rasa sakit yang luar biasa. Petik 2. Mata Baik Oh terbakar karena kemarahan dari rasa sakit yang dialami cucunya. Kamu telah menghancurkan tulang cucuku, jadi aku akan menghancurkan tulangmu dan mengukir dagingmu untuk diberikan kepada hewan. Maka saya akan menghancurkan energi internal Anda dan membuat Anda tetap hidup sehingga Anda dapat meminta untuk dibunuh. Peringatan Baik Oh sangat menakutkan. Setelah selesai, dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah bola obat kecil yang bahkan lebih bau dari bola naga hitam. Dia kemudian mengirim pesan telepati. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja, jadi aku akan memberi hadiah kecil. Maka kita akan bisa bertemu lebih cepat. Baik Oh lalu membuka mulut Youn dengan paksa. Youn mencoba melawan, tetapi dia tidak bisa karena tangan yang mencengkeramnya meningkatkan energinya. Aduh! Baik Oh lalu melempar bola itu ke tenggorokan Youn. Dia berusaha keras untuk tidak menelannya, tetapi ketika cengkeramannya di bawah menguat, bola itu masuk ke tenggorokannya.
Itu bukan racun yang akan membahayakan nyawamu. Tetapi jika Anda pernah berbicara tentang bola kepada siapapun, saya tidak akan peduli dengan aturan akademi dan saya akan datang untuk membunuh Anda sendiri. Dia selesai dengan peringatan terakhir. Neng, Anda telah diperingatkan. Saya menantikan pertemuan kita selanjutnya. Baik-oh kemudian melemparkan Youn kembali ke dalam gua dan terbang keluar. Youn terjebak di sisi sebelah dalam tembok. Saat Baik-oh keluar, batu raksasa yang berfungsi sebagai pintu masuk terbuka untuk menyegel gua lagi. Baik-oh berbicara dengan seseorang yang menunggunya di luar. Saya sudah selesai. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyakitinya. Itu adalah penjaga kiri Li Hameng. Chun Youn bingung bagaimana Baik-oh datang menemuinya, tapi melalui Li Hameng Baik-oh bisa datang ke sini. Li Hameng mendengar suara retakan raksasa datang dari dalam dan dia bertanya tentang Baik-oh tentang itu. Apakah kamu akan berhenti menamparkan sekali atau dua kali sambil berdiri di depan seseorang yang menyakiti keluargamu? Petik 2 petik 2. Haha, oke, saya akan meminta maaf untuk itu. Tapi itu tidak terlalu buruk, jadi jangan khawatir. Saya tidak merusaknya. Petik 2 Baiklah. Hameng mengakuinya dengan curiga dan Baik-oh membungkuk. Terima kasih telah mendengarkan permintaanku, meskipun itu melanggar aturan. Tolong pastikan tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Tentu saja, aku akan membawa ini ke kuburku. Biasanya, bahkan para pemimpin dari 6 klan tidak diizinkan masuk ke Akademi Iblis. Li Hameng khawatir klan racun membalas dendam terhadap Chun Youn karena marah dan itulah alasannya mengirim surat untuk meminta mereka agar tidak menyerang Chun Youn, setidaknya di dalam akademi. Baik-oh kemudian berjanji bahwa dia akan menerima permintaan tersebut hanya jika dia diizinkan untuk melihat Chun Youn sendiri. Li Hameng menghargai 6 klan, jadi dia tidak bisa menolak permintaan seperti itu. Aku akan kembali. Baik-oh kemudian menutupi wajahnya dengan pakaiannya dan menggunakan keterampilan melangkahnya untuk berlari menuruni puncak. Setelah memeriksa untuk memastikan Baik-oh telah pergi, Li Hameng melirik ke gua dan berkemah, kamu punya waktu 4 tahun sebelum perlindunganmu hilang. Terserah Anda untuk bertahan hidup setelah itu. Sementara itu, Chun Youn sedang duduk bermeditasi. Matanya terpejam dan pakaiannya menghitam sementara bau busuk memenuhi area itu. Itulah yang terjadi setelah dia terlempar ke dinding. Youn mendengar suara Nano mendatanginya. Zat racun yang terdeteksi masuk ke tenggorokan pengguna. Dia tidak yakin apa yang dibuat Baik-oh untuk dia makan, tapi dia yakin itu buruk jadi Youn segera memesan Nano. Keluarkan dari tubuhku, sekarang. Analisis zat yang cermat menunjukkan bahwa jika beberapa komponen beracun dihilangkan, itu akan membantu aktivasi energi internal, mirip dengan zat bola naga hitam. Apa? Komponen beracun adalah yang mengurangi energi. Apa yang diumpankan Baik-oh kepadanya adalah bola obat yang membuat target kehilangan sebagian energi internalnya. Itu sangat berbahaya sehingga menciptakan kekebalan di dalam tubuh setelah 1 dosis dan tidak dapat digunakan berulang kali. Jika makan tidak beruntung, mungkin bisa menghabiskan lebih dari setengah energi internal. Seorang pejuang yang kuat dengan energi internal lebih dari 90 tahun akan memiliki cara untuk membuang racun ini ketika tertelan, tetapi itulah satu-satunya cara untuk melawannya. Jadi, dia mencoba menyalakan energi internalku. Baik-oh akan membuat Youn kehilangan energi internalnya sehingga dia gagal dalam ujian ketiga. Namun, Baik-oh tidak mengetahui tentang Nano. Nano dengan cepat menganalisis zat tersebut dan sampai pada kesimpulan bahwa jika hanya racun itu yang dihilangkan, zat lain sebenarnya bermanfaat. Jadi, aku hanya perlu menghilangkan racun itu. Ya Tuan, wah, bagus. Maka lakukanlah. Mulai menghilangkan komponen beracun dari zat tersebut. Dan itulah yang dilakukan Nano sekarang. Segera, cairan hitam mulai keluar dari tubuh bagian atas Youn. Itu tidak banyak karena berasal dari bola obat kecil, tapi baunya terlalu menyengat. Aduh, Youn merasa muak dengan baunya saat suara Nano menyebar ke seluruh tubuhnya. Berhasil menghilangkan komponen beracun. Zat tersebut sekarang mengaktifkan aliran energi internal di dalam tubuh. Youn kemudian mulai menggunakan Breathing of the Thousand Martials untuk bermeditasi.
Bab 58, Berkah dalam Penyamaran 3. Nano dengan cepat membantu pengaktifan aliran energi di dalam tubuh Youn. Setelah sekian lama, Youn membuka matanya. Dia kemudian mencium bau busuk dari cairan hitam dan melepas pakaian yang basah kuyup. Ini benar-benar menjijikkan. Dia bisa melupakan baunya saat bermeditasi, tetapi dia tidak tahan lagi saat dia bangun. Dia kemudian merasakan panas di dalam gua. Sepertinya aktivasi energi di dalam tubuhnya mengeluarkan panas, menghangatkan seluruh gua. Youn kemudian merasakan berat di bawah perutnya dan merasakan beban energi internalnya. Wah, dia tersentak kaget. Seluruh kejadian itu merupakan berkah tersembunyi. Energi internal yang bernilai lebih dari 60 tahun sekarang memiliki energi senilai 90 tahun. Tindakan baik malah membantu Youn alih-alih menyakitinya. Petik 1. Dia benar-benar memberiku hadiah kalau begitu. Hadiah kecil baik ternyata menjadi hadiah yang sangat besar. Energi internal Chun Youn sekarang berada di 5 besar dari semua kadet. Aku akan mati jika bukan karena Nano. Nano telah memberikan perubahan klimaks pada Chun Youn yang malang dalam hidupnya. Aku benar-benar beruntung kali ini. Aku tidak pernah mengira klan racun akan pergi sejauh ini. Dia kemudian berpikir bahwa itu adalah pengalaman yang baik untuk mempelajari bagaimana keputusannya yang salah dapat kembali kepadanya. Itu pelajaran penting. Dia beruntung kali ini, tetapi Youn memutuskan untuk tidak membuat kesalahan bodoh. Jadi, apa ini? Youn kemudian bangkit dan berjalan ke bagian dalam gua. Terlalu gelap untuk melihat di dalam gua, tetapi Youn memiliki penglihatan malam dari Nano. Nano, mode penglihatan malam. Youn kemudian bisa melihat bagian dalam gua. Sebagian dinding bagian dalam rusak saat dia dilempar ke dalamnya oleh Baiko. Sesuatu terasa aneh. Youn merasa bagian dalam tembok itu kosong saat punggungnya membentur tembok. Dia merasa penasaran, tapi dia harus fokus merawat bola obat beracun yang dia telan. Udara merembes keluar dari bagian dinding yang retak. Itu adalah bukti bahwa ada ruang di seberangnya. Youn kemudian menjadi penasaran. Ayo kita periksa. Youn mulai mengetuk sisi yang retak dengan tinjunya. Dindingnya memiliki terlalu banyak retakan dan ketukan kecil membuatnya hancur, membuat lubang kecil yang bisa dimasuki Youn. Itu dia. Lubang tersebut membiarkan udara dingin masuk dari sisi yang berlawanan, membuat gua sedikit lebih sejuk. Youn kemudian merangkak ke dalam lubang gelap. Dia kemudian mengerutkan kening. Tidak seperti harapannya untuk melihat gua yang lebih besar, sepertinya gua seperti terowongan yang terhubung ke tempat lain. Youn kemudian bangkit dan melihat ke belakang. Dinding gua dibentuk seolah-olah dibuat secara artifisial untuk memblokirnya. Sisi yang berlawanan terlihat alami sehingga dia tidak menyadarinya, tetapi sangat terlihat dari sisi ini. Apakah itu diblokir dengan sengaja? Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Youn kemudian berpikir untuk masuk saat suara Nano memanggilnya. Terdeteksi cahaya alami redup yang berasal dari terowongan. Youn menjadi penasaran. Satu-satunya sumber cahaya alami yang mungkin ada di gua seperti itu hanya berasal dari kunang-kunang. Youn kemudian mulai masuk. Gua itu terletak di puncak gunung, tetapi terowongan ini sepertinya membawanya ke bawah. Makin cerah. Seperti yang dikatakan Nano, cahaya berwarna hijau mulai tumbuh lebih kuat. Dia sekarang tidak membutuhkan mode Night Vision untuk melihat lagi. Youn kemudian menonaktifkan Night Vision dan berjalan masuk. Segera, dia kemudian mencapai ujung yang tertutup. Itu bersinar sangat terang dengan cahaya. Youn kemudian maju selangkah dan hampir jatuh. Tanah di depan memiliki lubang besar. Apa-apaan ini? Youn melihat ke bawah, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia kemudian melompat turun. Kedalamannya beberapa meter, yang tidak aman bagi manusia normal manapun untuk melompat turun, tetapi Youn dapat mendarat dengan mudah dengan keterampilan berjalannya. Dia kemudian melihat ke tempat asalnya. Pintu masuk yang dia lalui lebih mirip ventilasi udara dari apa yang dilihatnya dari bawah. Ruang tempat dia berada sekarang sangat luas. Wah, batu pemancar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berada di atas, menerangi seluruh tempat dengan lampu hijau. Itu sangat terang sehingga sulit untuk melihatnya.
Tidak disangka tempat seperti itu tersembunyi di dalam gua penjara. Itu menakjubkan. Dia melihat sekeliling dan menemukan pilar batu bundar di tengah dan tidak ada yang lain. Ada jalan keluar di sisi selatan gua, dan itu diblokir oleh batu dari luar. Ini tempat yang tidak terpakai. Rasanya aneh tidak menggunakan tempat yang bagus. Hah! Youn kemudian melihat ke bawah dan menemukan jejak sesuatu yang diseret keluar. Dari ukurannya, orang bisa tahu bahwa sepertinya sebuah batu besar didorong keluar darinya. Saat dia mengikuti jejak, itu membawanya ke tengah area. Ada lebih dari satu. Jejak dibuat lebih dari sekali. Sepertinya ada sesuatu yang diletakkan di 5 arah di sekitar pilar sampai diseret keluar. Pasti sangat berat jika membuat jejak yang begitu dalam. Sepertinya pasti ada semacam batu raksasa, tumpuan. Youn kemudian memikirkan alas mutiara biru di perpustakaan. Dia kemudian menyadari perpustakaan itu memiliki 5 lantai, yang berarti alasnya juga dibuat melalui 5 tingkat. Nano, aktifkan augmented reality dan tunjukkan alas mutiara biru di lantai pertama perpustakaan. Mengaktifkan. Youn kemudian diperlihatkan ukuran sebenarnya dari batu mutiara biru itu. Nano, apakah kamu melihat jejak itu di tanah? Bisakah Anda melihat apakah batu ini ditempatkan di salah satu tempat itu? Menganalisis jejak di lantai. Nano kemudian mulai memindai kelima titik tersebut dan menempatkan batu mutiara biru yang sama di atas kelima titik tersebut. Dan ketika mereka semua berada di tempatnya, mata Youn menjadi lebih besar. Ukurannya sama. Ukuran jejak dan batunya sama. Ketika kelima batu itu diletakkan di sana, batu yang terletak di sisi selatan bersinar merah. Lokasi ini tampaknya berada di mana batu mutiara biru dari lantai pertama berada. Youn kemudian berjalan untuk memeriksanya sendiri. Bisakah kamu memeriksa lantai 2 juga? Nano kemudian mulai memindai semuanya, dan sepertinya batu kedua terletak di sisi barat daya. Ah, jadi, ini tempatnya. Tampaknya semua batu itu awalnya ditempatkan di sini. Jika semuanya masih ada di sini, maka akan lebih mudah untuk mempelajari keterampilan pedang asli Pastor Chun. Lalu ada apa dengan pilar ini? Youn penasaran mengapa semua batu ini diletakkan di sekelilingnya sambil menghadap ke pilar. Youn berjalan mendekat dan melihat sekeliling. Di sisi utara pilar, ada surat yang ditulis dengan tulisan tangan. Kekuatan pedang setan langit. Youn merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia kemudian menemukan titik-titik kecil yang terlihat seperti di bawah tulisan batu mutiara biru yang menunjukkan sebuah gambar. Bab 59, Berkah dalam Penyamaran 4. Seni bela diri yang mewakili Lord of the Demonic Cult adalah Godly Force of the Sky Demon. Setiap pemuja mengetahui tentang kekuatan di luar seni bela diri itu dan itu juga salah satu dari 3 pasukan ketuhanan Jianghu. Tapi kata itu mengatakan Sword Force, bukan Godly Force. Apakah itu skill pedang? Chun Youn bingung. Dia belum pernah mendengar tentang Sword Force. Apakah itu keterampilan bernapas atau seni pedang? Dia belajar dari penjaga yang bahwa seni bela diri terbaik Tuan adalah seni pedang iblis langit. Tapi apa kekuatan pedang ini? Apakah itu nama skill pedang asli di batu mutiara biru? Itu tampaknya menjadi kasus yang paling mungkin terjadi di sini. Pria parubaya berjanggut yang ditemui Youn di lantai pertama perpustakaan mengatakan bahwa batu mutiara biru menyimpan kebenaran dari Pastor Chun. Dia akan meninggalkan nama baru untuk itu tentu saja. Saya kira Pastor Chun adalah orang yang menulis ini di sini. Wajar jika membuat nama seperti itu untuk seni pedang yang kuat seperti itu, terutama jika itu dibuat setelah seni pedang iblis langit. Nano, bisakah kamu memeriksa tulisan di pilar ini untuk melihat apakah itu cocok dengan tulisan di alas batu mutiara biru? Garis putih kemudian tulisan di pilar dan Nano segera merespons. Analisis selesai. Itu dari penulis yang sama. Kalau begitu namanya. Youn kemudian mempelajari nama asli dari skill pedang asli yang telah dia pelajari. Kalau begitu, ada apa dengan lubang-lubang ini? Youn kemudian melihat ke bawah ke lubang di bawah nama itu. Lubang-lubang di bawah puisi di alas melambangkan angka, tetapi lubang-lubang ini tampak berbeda. Sepertinya gambarnya, lubang-lubang itu membentuk bentuk naga. Dargon, hewan dalam mitos melambangkan persatuan dan kekuatan.
Dia tidak akan terlalu memperhatikan jika dia tidak mengetahui rahasia di balik lubang di alas batu mutiara biru. Dia penasaran apakah gambar ini juga memiliki rahasia di baliknya. Apa yang coba dikatakannya? Youn kemudian duduk untuk membengkokkan. Dia membawa tumpuan ke kiri dan ke kanan dan mulai melihat dari dekat ke lubang berbentuk naga. Namun, dia tidak dapat menemukan hubungan apapun di antara lubang-lubang ini. Apakah lubang itu berhubungan dengan angka lagi? Youn kemudian menghitung jumlah lubangnya. Petik 1 24. Ada total 24 lubang. Dia bertanya-tanya apakah angka 24 memiliki arti. Setelah berpikir selama 1 jam, yang bisa dia pikirkan hanyalah gerakan pedang yang terdiri dari Sword Force of Sky Demon dan 24 gerakannya. Apa yang dibicarakannya? Wah, dia mendesah kecewa. Dia tidak bisa menemukan jawaban apapun. Apa maksud naga yang melonjak ini? Itu seharusnya berarti sesuatu. Kenapa ada gambar naga yang naik? Ya. Youn lalu menatap langit-langit. Aduh. Batu-batu ringan dari atas menyinari dia, membuatnya melihat ke bawah. Itu terlalu terang untuk dilihat langsung. Terlalu terang. Terlalu menyakitkan untuk melihat langsung ke batu-batu itu. Youn mendongak karena naga itu mencoba naik ke langit-langit, tetapi dia kemudian berpikir mungkin rahasianya ada di langit-langit. Namun, dia tidak bisa melihat langsung ke sana untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mungkin rahasianya tersembunyi di balik cahaya, bukan kegelapan. Tidak ada yang tersisa dari Pastor Chun Ma yang mudah didapat, tetapi Youn memiliki cara untuk melihat langsung ke cahaya. Nano, bisakah kamu mengontrol cahaya yang masuk ke pandanganku? Menyesuaikan persepsi cahaya. Mata Youn berkedip dan gua menjadi gelap. Youn kemudian mendongak lagi karena dia sudah siap. Ini luar biasa. Youn tercengang. Ada sejumlah batu mengkilap, tapi di sekeliling pilar tengah raksasa menunjukkan ratusan batu cerah dengan tulisan. Ini dia. Youn tersenyum. Dia tidak yakin apa yang dibicarakan oleh ratusan batu ini, tetapi mereka pasti menyimpan rahasia yang berkaitan dengan kekuatan pedang setan langit. Nano, bisakah kamu mengiklankan batu-batu itu? Ya, Guru. Pemindaian selesai. Proyeksikan di dinding besar itu agar aku bisa melihatnya lebih dekat. Nano kemudian membuat tulisan ulang di langit-langit di atas dinding. Youn berjalan mendekat dan memeriksa tulisan itu. Petik 2. Apa? Namun, tulisan-tulisan itu sama sekali tidak berhubungan dengan seni bela diri. Itu terdiri dari puisi dan hal-hal lain. Ini, dan ini, dan ini, apa yang terjadi? Semuanya tidak ada secara keseluruhan dengan seni bela diri. Youn mengerutkan kening karena dia berharap penemuan yang bagus. Apakah saya melewatkan sesuatu? Dia berpikir bahwa melalui semua tulisan ini akan memberikan jawaban atas sebuah rahasia besar, tetapi bahkan jika ada rahasia yang tersembunyi di dalam tulisan itu, sepertinya tidak akan sulit untuk menceritakannya. Mungkin tersembunyi di antara semua ini. Youn mengira pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan seni bela diri. Menemukannya adalah masalahnya. Tentu saja, dia tidak perlu membaca sendiri semua tulisan ini. Nano, dapatkah kamu menemukan sesuatu di antara semua ini yang mungkin memiliki hubungan dengan seni bela diri? Memindai. Nano melanjutkan pemindaian. Ini mempersingkat jumlah waktu yang dibutuhkan Youn jika dia melihat setiap batu. Segera, Nano menyelesaikan pemindaian dan analisis. Ada total 24 batu yang berisi tulisan dan gambar yang sepertinya mengajarkan keterampilan pernafasan. Keterampilan bernapas. Mata Youn tumbuh lebih besar. Keterampilan pernapasan seperti apa yang akan dibagi menjadi 24 batu. Nano kemudian menyoroti 24 batu dengan warna merah. Mata Youn tumbuh lebih besar saat dia melihatnya. Ini. Babak 60, berkah dalam penyamaran, 5. Itu mencengangkan. Lebih dari ratusan batu ditempatkan di sekitar pilar, dan 24 diantaranya ditempatkan dalam bentuk naga yang menjulang tinggi ke langit. Itu adalah bentuk yang sama yang ditempatkan di alas. Jadi, ini yang dimaksud naga itu. Ini dia. Suara Youn menjadi bersemangat karena temuan itu. Dia kemudian dengan cepat ingin melihat apa artinya itu. Nano, singkirkan batu-batu lainnya dan sisakan hanya 24 batu itu.
Dipahami. Dan suara Nano menghilang, batu-batu tambahan pada gambar mulai menghilang. Youn melihat dari dekat ke batu yang tersisa. Ada tulisan dan ajaran yang berkaitan dengan keterampilan pernapasan. Namun, itu tidak terlihat seperti skill pernapasan lainnya. Apa ini? Menulis membutuhkan gerakan dan aliran energi internal tertentu melalui titik darah tertentu. Dan gerakan skill itu sangat familiar. Youn mengerutkan kening saat dia tahu gerakan ini. Ini mirip dengan gerakan Sword Force of the Sky Demon. Itu adalah gerakan pedang yang sama bertahan. Youn lalu berjalan ke batu lainnya. Setelah memeriksa setiap batu, matanya bergetar kaget. Ya ampun, ini semua gerakan pedang dari Sword Force. Semua gerakan yang terekam di batu itu sama dengan 24 gerakan pedang dari kekuatan pedang setan langit. Namun, itu semua dipasangkan dengan keterampilan pernapasan terkait, dan itu terhubung dari kepala naga ke ekornya. Ini aneh, ini benar-benar aneh. Ini aneh jika hal-hal ini mewakili keterampilan bernapas. Keterampilan pernapasan biasanya mengharuskan seseorang untuk duduk atau berbaring untuk mengambil posisi yang nyaman, namun ini adalah gerakan pedang untuk menampilkan formasi pedang. Aku harus mencobanya. Dia tidak punya cara untuk mengetahuinya kecuali dia bertanya. Nano, bisakah kamu menyampaikan ajaran dan gerakan ini ke dalam diriku? Dipahami. Mentransfer ke otak pengguna. Nano segera mentransfer semua informasi ke otak Youn. Setelah selesai, Youn menggunakan gesekan untuk mengikuti gerakan pertama. Tarik napas dalam-dalam dan pindah ke. Meditasi juga dimulai. Dia harus menghubungkan semua gerakan secara bersamaan saat bergerak. Youn mengikuti 24 gerakan dan mengirimkan energi internalnya ke titik darah seperti yang tertulis dalam skill pernapasan. Saat energi berhenti mengalir ke seluruh tubuhnya, ki di dalam tubuh mulai bergetar. Youn kemudian mengulangi 24 gerakan lagi tanpa berpikir, seolah-olah dia sedang kesurupan. Energi yang kuat mengalir di dalamnya, dan Nano mulai menganalisis untuk menyimpannya sebagai data. Setelah beberapa waktu berlalu, Youn berhenti. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih keterampilan pernapasan ini. Nano, sudah berapa lama aku melakukan ini? Sudah 2 jam. Apa? 2 jam. Mengejutkan pendengaran bahwa dia telah bergerak melalui gerakan selama 2 jam berturut-turut. Namun, dia tidak merasa lelah atau lelah. Apalagi rasanya dia penuh energi dan energi internal mengalir dengan lancar di dalam dirinya. Rasanya aliran energi menjadi lebih cepat saat saya bergerak. Ya, benar sekali, Guru. Nano telah merekam aliran energi yang cepat di dalam tubuh. Youn kemudian menjadi penasaran dengan kesimpulan Nano dan memunculkan energi internalnya. Hah, kecepatan aliran energi internal menjadi lebih cepat. Dia sedikit fokus dan energi menyebar ke tubuhnya dengan sangat cepat. Saat Youn memusatkan perhatian pada pikirannya, cahaya terang muncul untuk menciptakan ki di tangannya. Ini jauh lebih cepat sekarang. Youn tidak terbiasa membentuk ki di luar tubuhnya. Tetapi dengan aliran energi yang dipercepat, pembentukan ki juga jauh lebih mudah sekarang. Keterampilan pernapasan yang tertulis di atas batu berada di luar level keterampilan pernapasan apapun. Ini seharusnya menjadi keterampilan bernapas terbaik di dunia. Chun Youn sangat terkejut. Tidak ada yang tahu berapa banyak dia akan tumbuh jika dia berlatih dengan keterampilan pernapasan. Youn lalu berjalan ke pilar di tengah. Kekuatan pedang setan langit. Dia sekarang tahu mengapa ini ditulis sebagai Sword Force. Seni bela diri ini adalah formasi pedang dan keterampilan bernapas yang digabungkan menjadi satu. Jadi Pendeta Chun benar-benar pria legendaris. Tidak ada orang lain di Wulin yang berani menggabungkan keterampilan pedang dengan keterampilan bernapas. Sword Force of the Sky Demon akan memungkinkan seseorang untuk melatih keterampilan pedang sambil bermeditasi dengan keterampilan pernapasan. Ayah, terima kasih busurku. Youn lalu membungkuk 2 kali ke pilar. Itu untuk menunjukkan rasa hormatnya karena menerima hadiah seperti itu dari leluhur. Youn kemudian bangkit. Untung aku menemukan ini. Tindakan baik untuk menempatkan Youn dalam bahaya benar-benar berkah tersembunyi. Jika Baik mengetahui tentang apa yang terjadi setelah dia pergi, dia mungkin pingsan karena stroke akibat shock. Jadi,
Hanya ada satu hal yang harus dilakukan kalau begitu. Youn lalu berjalan ke pilar agar dia bisa menghapus jejaknya. Dia tidak bisa melakukannya di dekat alas batu mutiara biru karena ada penjaga, tapi tidak ada orang di sini. Akan sulit bantuan untuk mengetahui apa yang ditinggalkan Pastor Chun tanpa Nano, tetapi dia tidak ingin memberikan petunjuk apapun kepada yang lain untuk mengetahuinya. Aku hanya akan menghapus lubang ini. Youn kemudian menjangkau ke lubang sambil menggunakan energi internal di tangan. Saat itulah pilar mulai bergetar sambil mengeluarkan uap. Apa? Youn melompat mundur. Sesuatu muncul dari pilar dan membubung ke langit-langit, menghantam batu-batu yang bersinar. Langit-langit bergetar dan beberapa batu jatuh ke tanah. Youn kaget, tapi dia dengan cepat melompat untuk menghindari batu yang jatuhan. Sepertinya kejutannya tidak terlalu buruk, karena hanya beberapa batu yang jatuh. Hah! Mata Youn melebar. Jumlah batu yang dijatuhkan adalah 24. Tidak mungkin. Dia kemudian berjalan mendekat dan mengerutkan kening. Batu-batu itu adalah batu-batu dengan gerakan dan tulisan dari Sword Force of the Sky Demon.